Di ruang belajar yang menyenangkan, setiap tawa, rasa ingin tahu, dan refleksi kecil adalah tanda bahwa ilmu sedang tumbuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga yang menyeluruh dan terpadu. Di sanalah lahir pembelajar sejati yang sadar, berdaya, dan berbahagia dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widita Sebayuri Setia, guru IPA di SMP Negeri 14 Lebong. Melalui semangat merdeka belajar, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan berkesadaran melalui mimpi. Inilah cerita praktik baik saya. Pendidikan pada jenjang SMP merupakan fase penting dalam perjalanan tumbuh kembang peserta didik. Untuk itu, peran guru sangat penting dalam menuntun peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sisi lain, peserta didik saat ini tumbuh dalam lingkungan digital yang kaya akan informasi dan beragam sumber belajar. Kami beruntung, sekolah kami SMP Negeri 14 Lebong memiliki fasilitas yang cukup memadai, termasuk peralatan komputer dan jaringan internet. Lingkungan sekitar sekolah yang hijau, tenang, dan bersahabat menjadi modal positif untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Proses belajar juga kerap dilengkapi dengan praktik langsung, eksperimen laboratorium sederhana, dan pengamatan lingkungan sekitar agar peserta didik berpartisipasi aktif. Di tengah potensi besar itu, hasil asesmen awal peserta didik menunjukkan bahwa beberapa peserta didik masih belum memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing. Capaian sekolah pada indikator karakter dan kualitas pembelajaran berdasarkan hasil rapor pendidikan juga masih dalam kategori sedang dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data-data tersebut menjadi refleksi penting bagi kami dan seluruh komponen ekosistem sekolah dalam mendorong munculnya inovasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan menciptakan ekosistem belajar yang kondusif serta berdaya saing global, menyalakan semangat pembaruan dan optimisme kami. Dalam berinovasi, kita sering dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu yang menjadi tantangan bagi saya adalah perubahan karakter peserta didik di era digital ini. Sebagian besar peserta didik di sekolah kami kini memiliki gawai pribadi dan sangat akrab dengan teknologi. Sayangnya, teknologi tersebut lebih banyak mereka gunakan untuk bermain game online, menonton video hiburan, atau berselancar di media sosial. Jika mereka begitu antusias dengan dunia digital, maka pembelajaran pun harus hadir di sana, di ruang yang akrab bagi mereka. Teknologi bisa menjadi sarana untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Dalam praktik pembelajaran sehari-hari, salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah bagaimana mewujudkan keterpaduan praktik pembelajaran antar guru di sekolah. Tantangan ini menjadi pengingat bagi kami bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Kondisi sekolah kami yang termasuk sekolah kecil juga menjadi tantangan. Dengan jumlah guru dan peserta didik yang relatif sedikit, kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kompetensi, terutama terkait pembelajaran mendalam, masih belum merata. Di sisi lain, perbedaan kesiapan dan gaya belajar peserta didik juga menjadi tantangan. Setiap peserta didik memiliki keunikan dalam memahami materi, kecepatan berpikir, dan ketertarikan terhadap topik tertentu. Untuk menjawab tantangan tersebut, langkah pertama yang saya lakukan yaitu meningkatkan kompetensi diri. Saya memperkuat penguasaan saya terhadap berbagai aplikasi dan platform digital yang dapat saya manfaatkan untuk diintegrasikan pada pembelajaran mendalam. Langkah kedua yaitu menganalisis hasil asesmen awal peserta didik, baik dari aspek kognitif maupun non-kognitif, untuk mengumpulkan informasi mengenai kesiapan peserta didik sebelum belajar. Langkah ketiga yaitu mengembangkan mimpi,
Mimpi adalah media pembelajaran interaktif berbasis digital yang dirancang untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam pada pembelajaran IPA, khususnya pada materi klasifikasi makhluk hidup. Saya mengembangkannya menggunakan Canva for Education karena mudah diakses oleh guru dan peserta didik, termasuk dengan penggunaan fitur premium secara gratis dengan menggunakan akun Belajar ID. Langkah aksi saya yang keempat yaitu menerapkan pembelajaran mendalam di kelas dengan menggunakan mimpi. Penerapan ini melibatkan 4 komponen penting yang saling mendukung, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Terdapat 5 komponen utama dalam mimpi yang dapat mendukung 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta memberikan pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi bagi peserta didik. Komponen tersebut adalah yang pertama, materi dan video pembelajaran yang disusun sesuai dengan karakter peserta didik dan karakter mata pelajaran. Yang kedua, aktivitas belajar yang menekankan pada kegiatan eksploratif dan pengamatan lingkungan sekitar peserta didik. Yang ketiga, karyaku, yang merupakan wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Yang keempat, asesmen formatif dan sumatif yang dikemas dalam bentuk game interaktif menggunakan berbagai platform. Yang kelima, yaitu refleksi pembelajaran. Komponen-komponen dalam mimpi ini membentuk siklus pembelajaran yang utuh dari memahami konsep, mengeksplorasi, mengaplikasikan melalui karya, menguatkan pemahaman melalui asesmen bermakna, hingga merefleksi. Setelah pembelajaran mimpi diterapkan di kelas, langkah aksi yang saya lakukan selanjutnya adalah membagikan hasil penerapan mimpi kepada rekan sejawat melalui berbagi praktik baik di komunitas belajar sekolah. Penerapan pembelajaran mendalam dengan menggunakan mimpi memberikan dampak yang positif bagi proses belajar peserta didik. Mimpi tidak hanya mendukung capaian akademik, tetapi juga mendukung kompetensi dan karakter dalam 8 dimensi profil lulusan, serta kebiasaan positif yang sejalan dengan semangat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebermanfaatan penerapan pembelajaran mendalam dengan menggunakan mimpi tidak hanya terletak pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga pada transformasi mindset, baik pada peserta didik maupun guru. Peserta didik menjadi lebih mandiri, kreatif, dan reflektif, sementara guru lebih terbuka terhadap kolaborasi dan pembaruan strategi mengajar. Pembelajaran menjadi lebih manusiawi karena teknologi digunakan untuk memperkuat peran guru sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya sekolah. Saya percaya bahwa inovasi yang baik adalah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan perubahan kolektif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Semika Anelia. Saya sangat senang belajar IPA bersama Ibu Udita seperti ini. Membuat saya sangat bersemangat, apalagi waktu kami bersaing menjalankan game, rasanya deg-degan sekaligus menantang. Saya tidak bersabar belajar dan mengeksplorasi lagi bersama Ibu Udita. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yesi Rospita MPD. Saya guru di SMP Negeri 14 Lebong, mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya senang sekali dapat mengikuti pengimbasan media interaktif yang mendukung pembelajaran mendalam dari Ibu Dita. Saya jadi mendapatkan wawasan baru sehingga saya terinspirasi dan termotivasi untuk membuat dan menerapkan media interaktif berbasis Canva di pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Terima kasih. Mimpi menjadi wujud nyata. Bagaimana teknologi, sinergi dan kolaborasi serta semangat pembelajaran mendalam dapat berpadu untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Mimpi adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar agar setiap ruang belajar menjadi tempat di mana mimpi-mimpi peserta didik tumbuh menjadi nyata. Inilah cerita praktik baik saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.